tentang penempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Setia TV Peduli dimanapun saat ini Anda dapat menjangkau siaran kami. Senang sekali saya Eka Merdeka Sari kembali hadir dalam program acara talk show yang mana spesial sekali di kesempatan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Tentu saja yang kita hormati, kita cintai bersama seluruh masyarakat Kota Parepare. Ada Ibu Haja Era Rashid Taufan, SEMPD. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masya Allah. Dan kapasitas beliau tentu saja kita ketahui bersama sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, juga merupakan Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kota Parepare. Ibu, salam Pramuka. Salam. Masya Allah. Baik, tentu saja ketika kita berbicara tentang Hari Pramuka yang selalu jatuh di 14 Agustus setiap tahunnya, tema yang menarik sekali akan kita bahas pada pagi hari ini bersama Ibu, bagaimana penyiapan sumber daya manusia yang profesional dan berakhlak dalam rangkaian refleksi Hari Ulang Tahun ke-62 Gerakan Pramuka. Silakan Ibu. Iya, ya Alhamdulillah. Ya sebelumnya saya mengucapkan selamat ya Hari Ulang Tahun Pramuka yang pada saat ini kita hampir bersama dengan Hari Kemerdekaan ya dirayakan. Ya tentunya pertanyaan tadi bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dan berakhlak. Ya Alhamdulillah di Pramuka itu kita kan ada namanya Dasadharma, kemudian Trisatya. Dari Dasadharma ini kemudian kalau kita mencoba menggali Dasadharma pertama, dan kalau ini kita bisa maksimalkan, mengamalkannya, insya Allah kita akan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Ya, karena Dasadharma itu ya pertama apa ya, bertakwa ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama dengan juga Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dalam Islam La ilaha illallah, itu semua sama pengertiannya. Nah, seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah otomatis dia akan menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Kenapa? Karena dengan bertakwa kepada Allah, seseorang itu akan takut melakukan hal-hal yang zolim, takut melakukan hal-hal yang melanggar. Nah, kalau kita takut melakukan hal-hal yang melanggar, yang bersifat zolim, menzolimi baik diri sendiri maupun orang lain, maka otomatis kita menjadi orang yang berpribadi bertakwa. Jadi kalau hubungan seseorang kepada Allah itu baik, silaturahimnya baik kepada Allah, maka otomatis hubungan silaturahimnya kepada manusia akan baik. Tentu ada yang bertanya, dan sering saya ditanya, Bu, banyak orang yang bagus sholatnya, banyak puasanya, tapi kenapa dia tidak bagus hubungannya kepada manusia, hanya bagus hubungannya kepada Allah? Saya bilang, sesungguhnya kalau hanya gerakan-gerakan sholat saja atau hanya berpuasa saja, tetapi tidak memaknai dengan baik, kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus puasa? Maka gerakan-gerakan itu, amal-amal itu hanya bersifat gerakan saja, bukan amal yang baik, sehingga dia tidak akan mempengaruhi hidup seseorang dalam bermuamalah kepada orang lain, dalam bersilaturahim. Seperti itu. Jadi kan banyak yang bisa mengaji, bisa rajin sholat tepat waktu mungkin ya, tetapi karena dia hanya sekedar sholat karena dia ikut-ikutan kah, atau malu sebagai muslim tidak sholat, itu tidak bisa begitu dasarnya kita dalam beribadah. Harus lillahi ta'ala. Iya, itu kurang lebihnya ya. Jadi intinya kalau kita sudah mampu mengamalkan Dasadharma yang pertama itu, insya Allah itu sudah bagus sekali. Masya Allah. Iya. Baik, Ibu izin selanjutnya, ini untuk tema Hari Pramuka 2023 itu sumber daya manusia yang profesional dan proporsional. Mohon izin Ibu, ada satu hal yang kalau kita berbicara tentang stunting itu selalu identik ya dengan
fisik dan lain-lain. Tapi saya sangat kagum sekali, saya permaklumkan kepada pemirsa di rumah ini, ibu merupakan salah satu inspirator ada stunting rohani. Nah itu dulu kita tahu stunting, tapi ibu lah yang pertama kali mengemukakan itu ada stunting rohani. Mohon pencerahan ibu, silakan. Iya, jadi begini awal mulanya teori saya itu begini. Beberapa kali saya diundang untuk memberi materi stunting. Kita turun di lapangan stunting. Dan ini bukan hanya di Parepare tapi seluruh komponen masyarakat itu sekarang sangat fokus kepada stunting. Mulai kalau di perangkat pemerintahan sendiri mulai kelurahan, kecamatan, SKPD, kemudian sampai ke pemerintah kota dan bahkan sampai ke seluruh Indonesia ini masalah stunting sangat ramai ya. Bukannya saya mengatakan bahwa kita tidak perlu khawatir tentang stunting sekarang yang banyak dimulai dengan ukuran pendek, ya, bukan. Pasti mereka juga lewat penelitian. Tetapi kenapa stunting secara fisik ini membuat satu Indonesia gaduh? Nah itu yang menjadi pertanyaannya. Sedangkan kalau orang pendek kan belum tentu juga stunting ya. Contoh Pak Habibie, pendek tapi jenis luar biasa. Nah, tapi sekarang karena tidak diiringi dengan penjelasan yang baik, sehingga seorang ibu yang anaknya pendek langsung khawatir, itu pertama. Yang kedua, setelah mereka membaca berita-berita tentang stunting ini, malah nanti anaknya stunting secara fisik, ibunya atau bapaknya atau tetangganya menjadi stunting secara rohani. Kenapa? Yang dia pikirkan itu, aduh bagaimana anak saya, bagaimana, sehingga dia lupa bersikir, dia hanya mau bagaimana supaya anak saya bisa bergizi, bagaimana. Dan kalau itu dilakukan kemudian anaknya tetap pendek, tetap seperti itu, maka dimulailah ini stunting rohani. Dia jadi tidak pede, dia jadi mungkin menyembunyikan anaknya kalau pada tingkat stunting rohani yang luar biasa. Nah, kalau stunting secara fisik ya dinilai dengan kayak kerdil ya, kerdil. Nah, kalau bagi saya stunting rohani itu adalah seseorang boleh tinggi besar, seseorang berpangkat tinggi, punya jabatan dan sebagainya, tapi tidak tertutup kemungkinan dia stunting secara rohani. Kenapa? Karena jiwanya kerdil. Sebentar-sebentar dia baper. Ya contoh seperti itu. Jadi dia jiwanya kerdil. Saya ini kan hanya berteori tiba-tiba saja karena saya pernah dihubungi juga, Pak, Ibu bisa hadir kan di mana, di Makassar? Oh ya. Loh, saya masuk di situ kayaknya pejabatnya Parepare pindah. Ya, semua ada, semua sekda, wakil wali kota, semua lurah, SKPD, kemudian wah, serius benar ini. Nah, terus ada diundang ahli gizi, disitulah pertama kali keluar. Bukan, saya cuma merasa miris. Saya suka merasa cemburu juga dengan kepedulian pemerintah, pusat, dan semuanya untuk mengurus hal yang seperti ini. Sedangkan ada yang saya nilai jauh lebih merusak, bahkan merusak bangsa, ini stunting rohani. Iya, seperti itu. Jadi bukan saya menafikan, karena ada juga salah seorang profesor kemudian menulis, dan pasti saya tahu itu saya, bahwa ada seorang ketua PKK yang menafikan adanya stunting, gini, ini lewat penelitian. Saya bilang, mohon maaf, ini bukan menafikan, cuman saya cemburu saja sebagai pemerhati keumatan, pemerhati sosial kemasyarakatan, kok ini tidak imbang lah. Ayolah kita juga mengerjakan stunting rohani, karena ini yang paling bermasalah dan ini yang paling merusak daerah kita, bangsa kita. Ini luar biasa, dan itu hampir Sulawesi Selatan mengetahui sekali ini. Kita pun tahunya dari media sosial. Oh, ternyata ini dicetuskan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare. Mungkin selevel profesor pun tidak sempat kepikiran. Tapi seorang Ibu Haja Ena Rashid Taufan terketuk hatinya dan mengeluarkan stunting rohani, dan itu jauh lebih merusak, Ibu ya. Iya, betul. Baik. Nah, kembali lagi seputar refleksi. Kalau kita berbicara refleksi, banyak hal juga di dalam itu adalah evaluasi dari gerakan pramuka sendiri. Nah, ini kita luar biasa sekali karena Ibu juga bertindak sebagai
apa namanya ketua kuarter cabang Pramuka. Selama kepemimpinan luar biasa sekali, dan baru melepas adik-adik kita Raimuna ya tempo hari. Seperti apa untuk bagaimana kemudian gerakan Pramuka ini menipiskan potensi stunting rohani tadi? Iya, jadinya lari ke stunting rohani ya. Jadi kalau di Pramuka sendiri itu sebetulnya latihannya untuk mencegah stunting rohani sebetulnya. Karena kalau misalnya stunting secara fisik itu kan 4 sehat 5 sempurna ditambah dan lain sebagainya, makanan bergizi, istirahat yang cukup, itu stunting fisik, makanan atau gizinya. Tetapi stunting rohani ya makanan fisik anunya itu tadi dengan latihan-latihan, kemudian mereka ada pengenalan agama, kemudian latihan kesabaran dan sebagainya, itu mengasah jiwa, mengasah stunting secara itu gizinya. Kemudian kalau misalnya di majelis taklim kita bersikir, di rumah kita sholat betul-betul sholat, bukan hanya melepaskan kewajiban, itulah gizinya stunting secara rohani. Jadi beda dan kalau stunting fisik itu kan agak-agak mahal ya, pakai beli-beli segala. Kalau stunting rohani tidak dibeli. Iya, itu bedanya. Jadi kalau di Pramuka sendiri memang itu sudah otomatis sudah mereka dari masuk Pramuka pasti digembleng menjadi orang yang berakhlak mulia, ya, mengurangi stunting rohani seperti itu. Nah, dalam refleksi ini kemudian ujian-ujiannya seperti apa? Salah satunya contoh kita kirim ke Jamboreka, tapi kali ini di Raimuna karena tingkatannya berbeda. Baik, ya. Ibu izin, ini sebenarnya saya agak sedikit sedih juga sebenarnya, karena ini adalah tahun terakhir Ibu menemani kami. Besar harapan Ibu bisa tetap bersama kami dengan kapasitas yang lebih tinggi. Itu yang kami harapkan sama-sama. Tapi tentu saja banyak kenangan manis, wejangan-wejangan yang tentu saja semoga bisa menjadi bekal buat anak-anak kita. Seperti apa Ibu kemudian selama menjadi kuartir cabang Kota Parepare, tentu saja kisah-kisah indah itu banyak terukir. Jadi begini, kurang lebih Bapak 10 tahun di Kota Parepare ini, saya mengisinya dengan kegiatan-kegiatan keorganisasian yang mana sebetulnya saya sangat menghindari menjadi ketua-ketua karena pasti ini amanah, tetapi karena kebutuhan masyarakat sehingga ya biarlah saya caranya saya menginfakkan ilmu atau tenaga saya untuk di jalan Allah. Jadi saya sebagai ketua BKMT, ketua Majelis Anak Soleh, pembina, karena yang mencetuskan juga Majelis Anak Soleh itu saya, kemudian ketuanya itu Pak Dr. Saleh, kebetulan namanya Saleh ya, bukan kebetulan. Jadi saya seperti tidak pernah merasakan akan meninggalkan sebetulnya, karena kenapa hanya 2 organisasi yang saya tinggalkan, yaitu PKK dan Dekranasda. Jadi yang masih ada BKMT, Pramuka, FKPPI, FKCA, kemudian Lasismu sebagai ketua Lasismu, kayaknya ada beberapa tapi saya lupa. Saya daftarnya saya tidak bisa baca semua, saking banyak. Menurut Kesbangpol kemarin ada 30-an lebih. Betul, Masya Allah. Iya, seperti itu. Jadi banyak kisah indah, kisah susahnya perasaan tidak ada. Kalau ada berliku-liku sedikit dan sebagainya, ya memang kan ini kita masih di dunia, jadi harus kita jalani saja, karena itu akan menjadi pahala apabila kita bersabar sebetulnya. Jadi itu harus ada, mesti. Yang tidak menurut pandangan kita tidak bagus, karena kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apapun kejadian yang terjadi pada kita sebetulnya itu walaupun kelihatan tidak bagus, kita tidak suka, tetapi sebetulnya itu baik bagi diri kita. Begitupun sebaliknya, kita suka tetapi tidak baik bagi kita. Allah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, kata ayat tadi. Jadi sungguh indah perkara orang mukmin, orang beriman, bahwa apabila ia ditimpa musibah maka dia bersabar. Dengan sabarnya itu kan menjadi kebaikan bagi dirinya. Kemudian apabila ia diberi keberuntungan maka dia bersyukur. Ya, itu juga baik baginya.
Bersyukur bukan hanya dengan cara lisan alhamdulillah, itu syukur yang paling jelas. Ya, tapi yang paling dalam itu adalah syukur apabila diberi suatu kemenangan atau suatu karunia, maka dia tambah menjaga dirinya, menjaga hubungan baiknya kepada Allah dan juga sesama manusia. Itu bersyukur namanya. Memberikan bantuan orang lillahi ta'ala, bukan karena ada apa. Iya. Ya. Jadi Masya Allah, ini dapat kita rasakan 10 tahun Ibu bersama kami, Kota Parepare kembali mengembalikan marwahnya sebagai kota santri, kota ulama yang sempat beberapa tahun sebelum Ibu itu Parepare menjadi biasa-biasa saja. Luar biasa selama Ibu dan Bapak menjadi orang tua kami di Kota Parepare. Nah, ini kemudian Ibu, tentu saja sebagai ibu kami, pesan yang ingin disampaikan kepada kami, tentu saja tetap memperoleh itu sulit, tapi lebih sulit lagi mempertahankan apa yang telah Ibu wariskan kepada kami. Seperti itu, Ibu. Iya, jadi begini, kembali kepada Dharma apa tadi? Dasar Dharma Pramuka tadi, yang pertama itu, kemudian Pancasila pertama juga, kemudian La ilaha illallah, itu kembali kepada ke situ bahwa kita takut kepada Allah harus sebenar-benar takut ya, karena kita harus yakin bahwa walaupun Allah kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah pasti melihat segala perbuatan kita. Itu takut, benar-benar takut. Jadi tindakan-tindakan kita itu merasa diawasi terus, merasa diawasi. Beda lagi kalau hanya takut sama manusia, ya nanti sendalnya disimpan di depan, terus dia celinguk kiri, celinguk kanan, ada kesempatan langsung dia ambil. Itu takut sama makhluk ya. Iya. Dan bawaannya kalau orang takut sama makhluk, itu dia akan menjadi lemah, tidak berani, lemah. Pokoknya hal-hal yang negatif lainnya akan tersandang kepada kita kalau kita takut sama makhluk. Bedanya, uniknya, kalau kita takut sama Allah, malah kita akan menjadi pribadi yang kuat, ya, yang berani. Karena kenapa? Coba kita bayangkan di suatu daerah. Misalnya ada masyarakat yang kenal baik dengan lurahnya, pasti dia merasa terlindungi, aman, bangga dengan lurah. Atau kecamatan, Pak Camat, saya kemarin ke rumah Pak Camat, bangga jadinya. Belum lagi kalau wali kota, yang backup wali kota, belum lagi kalau presiden. Terus bagaimana kalau Allah yang backup? Bagaimana kalau Allah yang backup? Sehingga pada suatu saat ada seseorang, contohnya yang menyampaikan kepada saya, ibu, itu nanti saya juga ketua Partai Golkar ya. Siap. Ibu, nanti kalau Bapak turun jadi ini, sudah tidak menjabat, itu ada beberapa petinggi partainya nanti akan pindah ke partai lain. Terus saya bilang, sampaikan sama orang itu, semua boleh tinggalkan saya, silahkan saja, yang penting bukan Tuhan yang tinggalkan saya. Masya Allah. Nah, ini karena kita di backup oleh Allah, tidak perlu merasa minder, tidak perlu merasa takut. Kalau memang dia mau tinggalkan kita, berarti kita tidak satu frekuensi, kita tidak satu gelombang. Ngapain teman-teman sama orang yang tidak satu gelombang ya? Seperti itu saya rasa. Jadi ya itu tadi melahirkan kekuatan yang luar biasa apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat, berani, kita tidak pikir-pikir jabatan, kita tidak pikir apa dan sebagainya. Dia akan datang kalau memang itu takdir kita. Saya menghindari menjadi ketua Golkar, menghindari sampai 3 bulan, sampai semua orang sudah saya bilangnya, sudah membujuk saya. Tidak ada yang bisa membujuk saya untuk itu, tetapi karena saya berada dalam lingkaran takdir, mau tidak mau ya bismillah. Nah, ketika saya kemudian mengambil itu, ya saya akan sungguh-sungguh. Ya, apabila di dalam organisasi ada yang tidak bagus, ada yang tidak satu gelombang, ya silakan kamu ke partai lain, silakan. Begitu. Di satu sisi teman-teman, jangan Bu, kita harus begini karena ini partai kita ini. Oh, enggak bisa. Ini saya mau tegakkan kebenaran. Saya didesain bukan untuk menjadi seorang politikus yang ramai ya, tapi saya ini adalah seorang pemberi berita kebenaran, berita-berita dari langit, kemudian memperkenalkan Allah yang sebetulnya tidak perlu diperkenalkan ya, karena kita pasti tahu ada Tuhan. Tetapi itu dia karena banyak yang maksiat, banyak yang ini ya akhirnya dihalangi untuk bisa sampai ke sana. Iya, jadi kalau prinsip saya, ketika seseorang bertakwa, insya Allah hidupnya senang, apapun yang diterima, karena dia sedang berada dalam
penglihatan Allah, pengawasan Allah. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebetulnya. Iya, karena kebaikan besok datang. Terus hari ini kita misalnya turun jabatan, tidak perlu terlalu kesana kemari, bersandar kepada makhluk. Iya, sampai heboh, nggak usah, karena itu pasti dengan izin Allah, biidnillah. Masa mau ditentang itu Allah? Iya. Betul. Ini kalau kita kembali ke sana semuanya jadi lega dan tenang, Ibu. Ya, benar. Dan inilah yang saya biasa bagikan kepada masyarakat, karena saya pikir, aduh, rugi sekali orang kalau tidak memiliki ini. Karena kita tidak perlu punya jabatan tinggi untuk bahagia, tidak perlu harus punya sesuatu. Harus menjatuhkan seseorang baru kita naik, enggak boleh. Harus menfitnah seseorang, harus bikin trik-trik segala macam. Waduh, bagaimana kalau seperti itu? Nanti Allah kasih itu jabatan, nanti tidak berkah. Kalau tidak berkah, tunggu dia nanti turun jalan kah atau apa? Kita tidak tahu. Iya, seperti itu. Benar, luar biasa. Ini sangat memberikan siraman rohani juga buat kita, tentu saja seperti itu. Baik, Ibu izin kembali lagi dengan refleksi ulang tahun Pramuka, gerakan Pramuka yang ke-62. Ini tadi Bu sempat sounding di awal, identik dengan peringatan 17 Agustus. Berarti ada sisi semangat, ada kobaran yang membara seperti itu, karena perayaannya dekat sekali, tanggal 14 dan tanggal 17. Ini mungkin juga momen yang sangat luar biasa, Ibu. Ini momentum peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini luar biasa. Ibu pun ikut hadir menyaksikan. Terima kasih banyak, berbaur bersama anak-anak kita melihat ini tahun luar biasa, Ibu, peringatannya. Seperti apa tanggapan Ibu? Jadi begini, setiap hari kemerdekaan itu mengingatkan kita semua tentunya bahwa bagaimana para pahlawan bangsa ini dengan segala upaya, baik mengorbankan harta, kemudian pikiran, tenaga, bahkan mengorbankan jiwa ya dalam merebut kemerdekaan ini. Nah, kita yang lahir kemudian juga tetap harus mempertahankan kemerdekaan dengan cara mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Ya, yang kemudian kembali lagi bahwa menurut saya, menurut perspektif ya, saya susah sekali menyebut ini Islam, bahwa seseorang yang merdeka itu harus kembali kepada la ilaha illallah, harus kembali kepada ketuhanan yang Maha Esa, harus kembali itu tadi bertakwa. Kenapa saya bilang begitu? Seseorang yang merdeka itu memang orang yang memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah. Kalau mau merdeka, coba dipraktekkan itulah ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Ini kita akan bebas, merdeka. Iya, inilah sebetul-betul merdeka. Tidak ada beban. Iya, karena kalau kita mengingat, oh saya mau jadi ini, saya mau jadi itu, oh pusing. Iya kan? Kan belum tentu itu menjadi takdir kita. Ya kita cukup sekarang. Adik-adik ini yang kameramen di sana segala macam. Ini takdirnya dia. Dia harus menikmati kemerdekaannya. Ayo kita berinovasi, kemudian menciptakan sesuatu yang baik. TV Peduli ini juga adalah corong. Jadi ya mengundang orang-orang yang memang memisahkan satu hal dengan hal yang lainnya. Jangan diundang di sini, lain ditanyakan, lain juga yang dijawabkan. Seperti kalau hanya untuk menjadi contoh ya iyalah, karena kenapa orang itu sangat mudah dengan contoh daripada didikte saja dengan pengetahuan seperti itu. Ini sudah banyak contoh. Salah satu contoh lagi, saya melihat untuk menjadi ketua Golkar itu sulit. Ya bertemu dengan siapa dulu. Kalau mau ketemu ketua DPD provinsi saya itu sudah antri, mereka datang ya saling menjelekkan lah ini. Saya pusing dengan itu. Saya menghindari ini, tapi dia yang datang. Kalau takdir artinya apa? Merdekalah. Iya, merdekakan diri kita dengan senang bekerja. Kerjakan saja apa yang di depan kita. Nggak usah pikir pekerjaan orang lain, nggak usah pikir besok saya mau jadi ini. Nggak usah, nanti Allah yang akan membimbing ke situ. Bukan lagi membimbing, bahkan mengharuskan kita ke situ. Kuncinya begini, intinya orang akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Itu. Jadi jangan mencari-cari takdir. Baik. Jadi sebenarnya itu sudah ada di jalan, sudah diatur oleh Allah.
Sudah diatur. Sudah. Sedih, nangis, bahagia, tertawa sudah diatur. Iya. Jadi saya ingin menambahkan sedikit kebahagiaannya. Ketika itu 2 orang malaikat diperintahkan untuk meletakkan kebahagiaan di mana. Perintah Allah, dia tidak boleh di tempat yang sulit sekali, tidak boleh juga yang gampang. Mereka berdua malaikat itu pergilah mencari tempat di mana ya meletakkan kebahagiaan ini. Oh, tiba-tiba yang satu bilang gini, kita meletakkannya di puncak gunung. Wah, itu susah, kata yang satu. Di dasar laut saja. Oh, itu juga susah. Akhirnya mereka naik. Wahai Allah, di mana kita meletakkan ini? Yang tidak sulit ini. Akhirnya Allah bilang, letakkan di hati manusia. Iya, artinya kebahagiaan ini dia juga bebas. Ya, walaupun dia di hati tetapi dia bebas. Tidak di tempat yang mana, tapi di hati, dekat. Ya. Dekat. Oh, saya jadi berkaca-kaca. Itu Allah dekat, Allah dekat sekali. Ketika kita dekat, Allah juga dekat. Kita jauh, Allah juga lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi seperti itu. Baik, saudara pemirsa jangan kemana-mana. Ibu kita, Ibu Haja Era Rashid Taufan SMPD masih akan bergabung bersama kita. Jangan kemana-mana, tetaplah di TV Peduli. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman. saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh Harmanikam, Suradi Sugiarto. saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi AirDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara pemirsa, terima kasih Anda masih setia terus bersama kami dengan tamu teristimewa kami. Ada Ibu Haja Era Rashid Taufan, SEMPD. Nah, ini sebelum kita berada di segmen berikutnya, yang mana ini saya kira tidak kalah menarik di segmen sebelumnya, seputar bagaimana banyak sekali hal-hal yang beliau cetuskan dan kemudian menjadi sebuah budaya yang sangat positif, praktik-praktik baik, yang mana ini kita jalankan. Salah satu adalah program teranyar TV Peduli, itu Bintang Emas Majelis Anak Soleh. Mungkin kita tanya dulu ini, apa ide awalnya? Karena ini sebenarnya salah satu program yang mulai ada ketika COVID, tapi sampai hari ini selalu menjadi pusat perhatian dan tetap dicintai sampai hari ini. Seperti apa Ibu ini? Ya, jadi sebenarnya begini, Majelis Anak Soleh itu saya dapat inspirasi ketika saya berkunjung ke salah satu daerah di luar provinsi, yang mana kami menginap di hotel waktu itu sama Pak Wali. Di layar kaca itu ada tertulis Majelis Anak Soleh tanpa penjelasan apa-apa. Ya, di situ hanya tulisan dan layar yang warna hitam. Tiba-tiba saya bilang, wah, saya mau catat Majelis Anak Soleh. Lalu waktu itu saya mencoba cari di Google, apa itu Majelis Anak Soleh? Ada nomor telepon, saya dapat telepon. Pak, ini boleh tanya ya, ini Majelis Anak Soleh seperti apa? Apa lembaga atau apa? Bukan Bu, bukan lembaga, tetapi dia ini kalau misalnya Ibu tinggal di mana? Saya bilang di Parepare. Nah, kalau Ibu bisa kumpulkan anak-anak, kami datang. Datang untuk apa Pak? Nah, bisa kami tergantung dari kesediaan Ibu untuk apa? Kami ceramah, boleh kami dongeng, boleh. Oh itu ya, cuman itu, tidak ada lembaganya, tidak ada. Oh tidak ada, ya sudah. Sampai di Parepare, kemudian saya minta sekretaris PKK memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Saya mau bentuk lembaga untuk anak-anak, namanya itu menjadi Majelis Anak Soleh. Harus ada kepengurusannya, biar ada program kan, bisa ada program. Akhirnya dipanggillah Dinas Pendidikan, di situ kita duduk bersama. Kalau Ibu mau efisien, teratur, sebaiknya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Jadi dibentuknya Majelis Anak Soleh itu kita tidak bilang ambil di sini, ambil di situ, tidak begitu. Ini secara sistem. Masuklah kita di sistem. Nah, setiap sekolah SD SMP itu harus ada pengurusnya. Pengurusnya itu dari kalangan anak-anak. Kami tidak mengambil SMA sengaja karena kami pikir kemarin itu SMA itu pasti tidak mau lagi dipanggil anak-anaknya, anak Majelis Anak Soleh, tidak mau lagi, ya tidak usah. Akhirnya kemudian guru-guru PAUD itu merasa kok kami dipinggirkan, mereka datang menghadap. Bu, bagaimana kalau PAUD juga? Saya bilang tidak bisa Bu, karena ini harus ada pengurusnya. Anak-anak PAUD kan tidak bisa ngurus. Iya. Akhirnya dia bilang, kami aja pengurusnya Bu, guru-guru PAUD. Oke, jadi kalau Majelis Anak Soleh di Kota Parepare itu terdiri dari PAUD, SD, SMP gitu. Nah, kita pada perjalanannya sekitar 5 atau 6 tahun ya, kemudian ada wabah COVID. Otomatis kan terhenti. Iya, karena kegiatan Majelis Anak Soleh itu ada di sekolah. Betul. Kami turun ini. Bagaimana ya, sudah tidak sekolah lagi, tidak mengaji pasti lagi. Aduh, itu yang saya pikirkan. Semuanya serba terbatas. Iya, akhirnya saya bilang, oh begini saja. Bagaimana kalau kita kerjasama dengan TV Peduli, kemudian kita Zoom,
kita bersikir, kita apa semua ya hal-hal positif lainnya. Karena daripada mereka menganggur, alhamdulillah banyak support juga ya. Malah waktu pertama kami ini itu tidak muat jadinya karena kapasitas cuma 100 kita siapkan. Sedangkan Itu partisipannya membludak. Ya, membludak. Ya seperti itu. Sekarang akhirnya kita tiap kecamatan ya kalau tidak salah lagi sekarang. Jadi saya pikir karena kegiatannya positif, baik dan bisa dikerjakan di mana saja karena lewat Zoom, saya bilang jangan hentikan walaupun COVID sudah tidak ada. Iya seperti itu sebetulnya. Jadi karena di sini ada pembinaan karakter, anak-anak itu bisa setelah kita khataman kurang lebih kalau tidak saya 30 menit ya, itu 30 juz itu harus khataman. Biasanya saya memulai dulu. Iya kalau saya masuk ya. Kalau saya masuk pasti saya memulai dulu membaca 1-2 lembar. Habis itu kemudian dibaca oleh guru-guru kah, anak-anak kah, pokoknya sambung menyambung sampai selesai 30 juz. Selesai 30 juz kemudian anak-anak ini sudah didaftar sebelumnya. Anak-anak ini ada yang menampilkan kasidah, ada yang ceramah, bahkan ada yang mendongeng. Iya, semua itu tiap menimbulkan perasaan bahagia, gembira dan anak-anak merasa terhargai, dihargai gitu. Iya, seperti itu. Luar biasa. Jadi memang insya Allah bernilai ibadah semua ide-ide yang cemerlang Ibu selama ini. Seperti bisa amal jariah kalau diteruskan. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Apalagi di pemanfaatan teknologi informasi, mungkin kalau di sekedar idenya ketika dulu ternyata ini bisa sangat kekinian. Karena kita bisa berdakwah, kita pun menghasilkan anak-anak generasi penerus bangsa, calon dai dan daiyah masa depan, hafiz dan hafizah, seperti itu. Baik Ibu izin, ini kembali lagi dengan kalau kita terlalu sempit sebenarnya kalau kita hanya membahas tentang pramuka kalau berbicara sama Ibu. Terlalu kecil gitu kan. Tapi ini semua leading sektor bagaimana pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, kemudian pemberdayaan masyarakat itu saja. Dan ini peran perempuan. Ini kita tentu saja Ibu adalah sosok inspirasi bagi kami. Bagaimana kemudian Ibu mendampingi Bapak dengan luar biasa, menjadi ibu dan menjadi nenek yang luar biasa, seperti itu dengan Ananda Khaira gitu, ya. Tapi tetap menjadi sosok yang tidak kehilangan jati diri sebagai seorang perempuan muslimah. Ini sebenarnya yang patut kami belajari dari Ibu sebenarnya. Silakan Ibu. Jadi selalu harus kembali kepada poin yang tadi. Iya, bahwa ketika kita bertakwa kepada Allah, maka insya Allah segala urusan kita, baru kita berniat, Allah punya cara untuk menyelesaikannya. Jadi kita berada dalam protokol langit ya. Iya, kalau protokol seperti si Uki di sana itu, si Sul, ya itu protokol dunia ya. Tapi kalau protokol langit yang sudah ini, ya bisa dipastikan tidak ada yang salah di situ. Kalau protokol biasa masih bisa salah. Iya seperti itu. Jadi ya intinya dari apa yang saya buat selama ini bisa menjadi apa-apa itu karena Allah bantu. Itu karena ada keberkahan mungkin di dalam situ sehingga semuanya bisa saya atasi. Kalau melihat kegiatan saya setiap hari ada 7 ada apa, mungkin orang bilang capeknya, ya saya bohong kalau bilang tidak capek. Kadang tertentu saya sangat-sangat capek. Tetapi karena saya berusaha lillahi ta'ala menimbulkan perasaan ikhlas, keikhlasan itu membawa situasinya menjadi baik. Itu saya rasa. Baik, terakhir mungkin izin Ibu, saya yakin Ibu masih ingin berlama-lama bercengkrama dengan pemirsa di rumah meskipun hanya melalui layar kaca, tapi tentu saja ini kita efektifkan dengan sangat luar biasa. Bagaimana kemudian kembali lagi Pramuka sebagai gerakan pemuda yang memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Seperti itu Ibu, izin silakan. Iya, jadi Pramuka ini memang digembleng untuk menjadi sesuatunya ke depan. Iya, jadi gerakan-gerakan Pramuka saya pikir semua anak sekolah, semua yang pernah sekolah tahu apa itu Pramuka. Iya, jadi memang Pramuka itu digembleng segala macam skill. Iya, sehingga menghadapi situasi-situasi tertentu
dia bisa menyelesaikannya dengan baik seperti itu. Dibantu lagi dengan kalau mereka mengamalkan dasa dharma, itu akan sangat luar biasa. Dia akan menjadi pribadi yang luar biasa nantinya, walaupun dia ditempatkan dimanapun, dia di kepolisian, dia di tentara dan segala macam, itu dia tetap bisa eksis seperti itu. Bekalnya sebagai Bekalnya seorang, ada, iya. apalagi kita juga selain ini kalau 17 Agustus ada Paskibraka. Ini pasukan pengibar bendera pusaka. Ada lagi mungkin Ibu izin wejangan mungkin kepada kami semua, harapan-harapan ke depan untuk Parepare semakin, semoga saja ini tetap mempertahankan warisan positif yang telah Ibu tinggalkan, seperti saya katakan di segmen sebelumnya, bahwa mengembalikan Ibu dan Bapak mengembalikan marwah Kota Parepare sebagai kota santri. Silakan Ibu terakhir. Iya. Jadi dari apa yang kami lakukan selama ini, baik saya sebagai ketua tim bergerak PKK, ketua BKMT, ketua semua, ketua lesisme segala macam, kemudian dibantu oleh pemerintah lewat dana hibah, itu sesungguhnya sangat membantu, yang suatu kolaborasi yang luar biasa, yang tentunya saya harapkan ke depan ini makin ditingkatkan. Ya, seperti itu. Kenapa saya bilang makin ditingkatkan? Karena kan ya segala sesuatu yang tetap saja itu kan kita merugi dari segi waktu ya. Kata hadis Rasulullah Muhammad SAW bahwa apabila seseorang itu hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia beruntung. Kemudian apabila seseorang hari ini sama saja dengan kemarin, maka ia akan merugi. Ya, merugi dari segi waktu ya. Kemudian apabila ia lebih kurang gritnya dari hari kemarin, maka ia celaka. Ya, sama pun program. Kalau kemarin sudah bagus, ya harusnya dipertahankan, ya minimal dipertahankan, karena walaupun sebetulnya merugi, ya yang harus kita lakukan harus yang lebih baik lagi. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi kehadiran beliau di sini moga saja menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi teman-teman perempuan, dan juga tentu saja bagi anak-anakku sekalian. Sesuai lagi tadi harapan Ibu, mudah-mudahan nanti Majelis Anak Soleh programnya semakin meningkat, bisa dipertahankan, dan tentu saja TV Peduli juga menjadi wadah sebagai mewujudkan Kota Parepare benar-benar sebagai kota ramah anak seperti itu. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kasih, dan di studio juga kami haturkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu yang sudah berkenan dan meluangkan waktu bertemu dengan kami dan juga pemirsa di rumah. Dan saudara pemirsa, sampai di sini saya Ika Merdeka Sari menyapa Anda di channel 8, dan Ibu Hajarah Rashid Tovan, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu. Selamat Hari Pramuka Ibu. Sekali lagi sukses terus untuk Ibu dan Bapak, dan saya pamit saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sekali lagi Bu izin salam Pramuka. Salam.